kasih. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 11. Disajikan sebuah percakapan antara Hanif dengan Marwan. Hanif berkata, "Ila aina tadhhab?" "Ila dukanil mahmul." Hanif bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" Marwan menjawab, "Ila dukanil mahmul." Ke toko HP atau ke counter. "Li ayyi syai'in tadhhabu hunaka ya Marwan?" Ya, li ayyi syai'in artinya adalah untuk apa engkau pergi ke sana? Marwan, jawab Marwan, li ashtariya rosidan. Baik, pada percakapan di atas, tujuan Marwan pergi ke toko HP adalah, jawaban yang benar, membeli pulsa. Ya, tentu jawabannya ada di percakapan baris kedua ini, yang artinya adalah li ashtariya, aku akan membeli rosi dan pulsa. Ini merupakan mufrodat yang perlu kalian tambahkan di dalam catatan kalau kalian belum punya di catatan kalian. Kalau sudah, maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, ingat, ashtariya berarti membeli, rosi dan berarti pulsa. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Soal nomor 12. Lagi-lagi sebuah percakapan antara Hanif dengan Karim. Hanif bertanya, "Kam mahmulan lak?" Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah li mahmulan. Kam, seperti yang sudah kita bahas, adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah. Berapa mahmulan lak HP yang kamu punya? Jawabannya adalah li mahmulan. Aku punya 2 buah HP. Cara paling mudah gimana untuk menyelesaikan soal semacam ini? Ingat, kalau pertanyaannya adalah kam, maka jawabannya adalah jumlah. Di sini A, C, dan D jelas keliru karena diawali dengan la atau na'am. Sedangkan seperti keterangan di depan, la dan na'am adalah untuk pertanyaan hal atau a yang artinya adalah apakah. Sedangkan pertanyaan kita adalah kam, berapa. Maka A, C, dan D sekalipun dia menampilkan jumlah mahmulan 2 laptop, maka dia tetap keliru karena ada kata la dan na'am. Sedangkan pilihan B terlalu jauh dari kebenaran karena dia mengatakan mahmulun jadid. Akan tidak nyambung sekali. Kam mahmulan lak, berapa laptopnya? Berapa HP yang kamu punya? Mahmulun jadid, HP baru. Kan sangat tidak nyambung. Maka jawaban yang tepat adalah E. Baik, kam digunakan untuk menanyakan jumlah benda ya. Baik, pertanyaan ke-13. Lagi-lagi percakapan antara Hanif dengan Karim. Hanif, tastakmiluhu. Karim menjawab, astakmiluhu li'ittisali usroti. Baik, jadi Hanif berkata, engkau menggunakannya. Karim menjawab, aku menggunakannya untuk berkomunikasi dengan keluargaku. Adatul istifham atau kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah, ya, jawaban yang benar adalah E. Kaifa. Madza, ini digunakan untuk bertanya apa. Jadi dia meminta penjelasan. Kemudian hal, pertanyaannya adalah apakah. Jelas keliru karena hal jawabannya pasti la dan atau na'am. Aina digunakan untuk menanyakan tempat dan kita tidak sedang berbicara tentang tempat. Kam digunakan untuk mempertanyakan jumlah dan ini tidak berbicara tentang jumlah. Maka yang benar adalah kaifa. Kaifa ini artinya adalah bagaimana. Kaifa digunakan untuk menanyakan proses, bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana peristiwa. Kemudian kaifa juga digunakan untuk alasan dan juga kegunaan.
Jadi ini harus kalian pahami. Kemudian urutan yang benar dari kalimat di bawah ini adalah, jadi di sini ada kata-kata yang tersusun tidak rapi, ada tanda tanya, kemudian na'am, ya, indi, punyaku, hal, apakah, komputer, komputer, komputer lagi, indaka, milikmu. Baik, ini kemungkinan adalah kita disuruh untuk mengurutkan, sehingga yang benar urutannya adalah diawali dengan kalimat tanya dan ditutup dengan jawaban. Maka kata yang pertama adalah kata tanya, yaitu hal. Maka opsi B dan opsi D, ini jelas keliru. Kita kesampingkan, tinggal opsi A, C, dan E. Ya. Baik, yang mana yang paling tepat antara A, C, dan E? Jawabannya adalah C. Hal indaka komputer? Apakah kamu mempunyai komputer? Lalu dijawab, na'am, ya, indi komputer. Aku mempunyai komputer. Soal opsi A keliru karena hal komputer indaka. Apakah komputer ini milikmu? Naam, indi komputer. Ya, aku punya komputer. Ya, jadi tidak pas. Kemudian opsi E juga sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena hal indaka komputer, indi komputer. Naam. Apakah kamu mempunyai komputer milikku komputer? Iya. Baik, soal nomor 15. Urutan yang benar dari kalimat di bawah ini adalah, baik, ini sama seperti soal nomor 14, yaitu menyusun kata yang teracak-acak. Di sini ada kata mata, artinya adalah kapan. Kemudian komputer, al-usbu, pekan ya atau minggu. Tashtari, engkau membeli. Fi, di, al-madi, yang lalu. Maka cara menjawabnya seperti tadi, karena ini adalah pertanyaan dan jawaban, maka yang harus diawali dengan kata tanya. Kebetulan opsi A, B, C, D maupun E semuanya diawali dengan kata mata. Ini adalah kata tanya. Lalu yang mana yang benar? Yang benar adalah opsi D. Mata tashtari al-komputer? Jawabnya fil usbu'il madi. Kapan kamu membeli komputer? Di pekan yang lalu. Jawaban A, B, C, dan E keliru. Kalau nggak percaya, coba kamu artikan sendiri-sendiri. Pasti artinya akan lucu sekali. Baik, soal berikutnya, soal nomor 17. Urutan yang benar dari kalimat di bawah ini adalah, lagi-lagi kita disuguhkan dengan beberapa kata yang teracak-acak. Ada tanda tanya, kemudian yaktubu artinya adalah dia menulis. Yaktubu risalah artinya adalah dia menulis surat. Huwa, dia. Al-waladu, anak laki-laki. Madza. Madza artinya adalah apa. Opsi yang harus dipilih adalah opsi yang diawali dengan kata tanya. Seperti yang sudah kita bahas. Maka opsi E dan opsi C harus kita kesampingkan. Karena pasti keliru. Tinggal opsi A, B, dan D. Mana yang paling benar dari opsi A, B, dan D? Yang paling tepat adalah opsi D. Madza yaktubul waladu? Huwa yaktubu risalatan. Apa yang ditulis oleh bocah atau anak laki-laki itu? Dia menulis sebuah surat. Opsi A dan B, coba kamu artikan. Madza yaktubu risalatan? Apa yang ditulis oleh risalah, surat, ya.
Jadi ini jelas keliru, yang benar adalah D. Soal nomor 18. Urutan yang benar dari kalimat di bawah ini adalah, ini ada al-waladu, bocah, yahmilu, membawa, al-mahmul, laptop, HP, yahmilu, membawa, huwa, dia, tanda tanya, biyadihi, di tangannya, kaifa, bagaimanakah. Ingat, soal seperti ini, urutan yang benar harus dimulai dengan kata tanya terlebih dahulu. Maka opsi A, B, dan C tinggalkan. Karena dia tidak diawali dengan kata tanya. Sekarang tinggal D dan opsi E. Yang paling tepat adalah opsi D. Mengapa? Kita lihat artinya. Kaifa yahmilul waladu al-mahmul. Bagaimana bocah itu membawa HP? Jawabnya, huwa yahmilu biyadi. Dia membawa HP dengan tangannya. Opsi E jelas keliru karena kaifa huwa yahmilu biyadihi yahmilul waladu al-mahmula. Bagaimana dia membawa dengan tangannya, seorang bocah membawa HP. Ini jelas jawaban yang tidak tepat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 19. Apakah terjemahan dalam bahasa Arab daripada kalimat ini? Yaitu, apakah kamu memiliki WhatsApp? Dan jawaban yang benar adalah opsi A. Mudah saja, karena WhatsApp itu adalah dalam bahasa Arab WhatsApp. Sedangkan mahmul, ini HP. Media, radio, Facebook, FB, Instagram, IG. Ini jelas sangat berbeda sekali. Dan yang benar adalah A. Baik, langsung saja soal ke-20. Apakah terjemahan dalam bahasa Arab kalimat ini? Siapakah yang membeli handphone atau HP, dalam kurung HP? Baik, jawaban yang benar adalah, ingat, handphone itu adalah mahmul. Maka jawaban yang benar adalah A. Manil ladzi ishtara al-mahmul. B, ini adalah televisi. C, radio. D, FB. Dan E, Instagram.